liyunzira 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul Tujuan Hidup Dunia Akhirat, yang insya Allah dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kehidupan kita semua. Amin. Ada satu doa pendek yang Allah ajarkan melalui Al-Quran kepada kita semua. Doa pendek ini merefleksikan tujuan hidup kita sebagai seorang muslim, sehingga seringkali doa ini disebut sebagai doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan di dunia akhirat nanti, serta selamatkan kami dari azab neraka. Dunia dan seluruh isinya merupakan tujuan hidup jangka pendek. Tujuan hidup jangka pendek yang mengantarkan kita untuk menuju ke tujuan hidup jangka panjang, yaitu akhirat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk kedua tujuan ini, Islam telah mengajarkan nilai keseimbangan. Bekerjalah buat duniamu seolah engkau hidup selamanya, tetapi bekerjalah buat akhiratmu seolah engkau akan mati besok. Nilai keseimbangan ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai aspek dalam kehidupan. Bagaimana si kaya membantu si miskin, bagaimana si miskin berusaha dan hidup tanpa membebani yang lain, bagaimana si tua menyayangi yang muda, dan bagaimana yang muda menghormati yang tua. Ini semua merefleksikan adanya nilai keseimbangan. Jadi seakan dunia ini adalah bom. Ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh, dan kalau bisa jangan engkau gagal di dunia ini. Tapi kalaupun engkau gagal di dunia ini, engkau masih punya akhirat. Karena engkau punya akhirat, cara mencapai dunia ini diwarnai oleh keyakinan terhadap adanya akhirat nanti. Ini yang membedakan seorang muslim berbeda dari yang lain. Dia tidak akan terjebak menghalalkan sebuah cara untuk mencapai suatu tujuan. Keyakinan adanya akhirat melahirkan etika dalam kehidupan seorang muslim pada cara bagaimana dia mendapatkan dunia ini. Dia tidak kejebak menghalalkan cara. Dunia ini tujuan hidup jangka pendek. Ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh, tapi jangan sampai membuat akhiratmu cacat karenanya. Inilah yang membedakan kita dengan yang lain. Misal, saya kepengen kaya, tapi kalau korupsi, akhirat saya nanti bagaimana? Saya kepengen naik pangkat, tinggi jabatan, tapi kalau memfitnah orang, hantam kiri sikat kanan, lawan jadi teman, teman jadi lawan, akhirat saya nanti bagaimana? Ini melahirkan etika pada tata cara mencapai kehidupan dunia, tidak terjebak dalam menghalalkan segala cara untuk mencapai dunia. Karena apa? Tak satu pun perbuatan di dunia yang bagaimanapun kecilnya tidak akan berakibat pada akhirat. Raih duniamu, ambil yang perlu, nikmati yang boleh, tapi pada sisi lain, jangan sampai akhiratmu cacat karenanya. Seorang muslim yang baik tentu pandai meraih dua tujuan ini, mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sementara Rasul pernah mengajarkan, bukan orang yang terbaik dari kamu orang yang hanya mengejar dunia dengan menyanyiakan akhiratnya, seperti juga orang yang mengutamakan akhirat dengan menyanyiakan dunianya. Tapi orang yang terbaik, orang yang pandai mengkombinasi antara keperluan dunia dan kepentingan akhirat. Untuk mencapai dua tujuan ini, Allah telah memberikan alat untuk mencapai tujuan. Dan dalam kaidah usul fikih dijelaskan bahwa alat dan tujuan hukumnya sama. Misalnya, tujuan mengarah ke situ, artinya alat juga harus ada untuk mengarahkan kita ke arah situ. Misal, saudara wajib naik ke loteng. Dia tidak bisa naik ke loteng kalau tidak ada tangga, maka tangga itu menjadi wajib adanya.
Untuk mencapai tujuan ini, Allah memberikan alat kepada kita. Apa alatnya? Dalam Quran surah At-Taubah ayat 111 yang artinya, Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka, dan memberikan surga untuk mereka. Ayat ini merupakan transaksi yang sangat transparan. Penjual Allah, pembeli kita orang yang beriman. Dagangannya harta dan diri, harganya adalah surga. Sekali harta dan diri kita telah kita jual kepada Allah, tentu kita tidak akan menjual kepada yang lain. Jadi dengan kata lain, harta merupakan bentuk material yang kita kuasai. Sementara diri ialah sebuah kekayaan yang ada dalam pribadi kita, seperti konsep, ide, skill, dan lain-lain. Untuk tujuan jangka pendek, harta dan diri harus menjadi rahmah bagi lingkungan. Untuk jangka panjang, harta dan diri harus menjunjung menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jalan untuk mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dengan kata lain, yang alat dijadikan dia alat, dan jangan kita jadikan sebuah tujuan. Sekali alat kita jadikan sebuah tujuan, maka kita kehilangan tujuan yang sebenarnya. Dan akhirnya kita terjerat pada fata morgana. Kita sangka itulah tujuan sebenarnya, padahal cuma pandangan yang menipu saja. Berapapun harta yang kita miliki, seberapa luas ilmu yang kita kuasai, itu cuma alat untuk mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dengan puasa Ramadan, kita harapkan menjadi laboratorium rohani yang membina nilai-nilai keseimbangan. Sebab jika tidak ada nilai keseimbangan, pincanglah gaya hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosanna SPD MPD, Kepala UPTD SMK Negeri 5 Majene, mewakili keluarga besar UPTD SMK Negeri 5 Majene, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa Ramadan tahun ini menjadi momentum untuk membentuk generasi yang islami, berkarakter, mandiri, dan kreatif, serta inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.